Halo, gue Rizka and this is Sumenepisasi. Alright, welcome back in here with us. Ada saya Ricky dan juga Rizka, ikon toko kelontong. Ikon toko kelontong gak apa-apa. Karena biasanya kan kalau ikon kan kayak di minimarket gitu kan yang gini-gini. Itu mah counter HP. Oh iya. Iya, beda lagi. Urusannya beda lagi. Oke, dan spesial hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget. Boleh minta tepuk tangannya untuk Bapak Didi dan Bapak Inong. Terima kasih. Tadi perasaan kita ngomongnya mau Om gitu kan, Om Inong dan Om Didi. Karena biar kayak kelihatan sosok bapak banget di antara beliau-beliau ini. Oke, kebapaannya gitu ya. Kebapaannya. Karena salah satu ada Pak Inong ini sangat mencintai wanita gitu ya. Betul ya? Betul. Mencintai wanita. Dan kebetulan juga di sampingnya ada Bapak Didi yang sangat mencintai bunga. Darah. Tapi tidak semua wanita. Iya, darah kan? Mas Riki, tapi tidak semua wanita. Kayak mana tuh? Kamu sampean bilang tadi Nggak sangat semua wanita, Nah, Iya. itu maksud saya. Mencintai wanita. Nah. Iya. Pecinta Kalau semua wanita, pecinta darah. Burung. Iya, burung. Jangan Darah. jangan Darah. cuma darah. Kalau darah doang bahaya ya. Burung aja deh. Soalnya burung kan Iya kan? Dari Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama beliau ini, jangan lupa dong, udah subscribe apa belum? Kalau belum, di-subscribe dulu. Terus ramein kolom komen juga boleh. di-share juga. Di-share juga. Di WhatsApp, di mana pun nggak di-share ya. Boleh nanti untuk Pak Didi sama Pak Inong nih nge-share juga ya. Juga Bikin siap. banner yang gede. Siap. Siap mereka. Oke, jadi langsung to the point juga. Pak Didi dulu ya. Jadi Pak Inong sabar dulu. Oke. santai. Santai. Pak Didi ini sebenarnya sibuk apa sih sekarang? Dan dari mana sih Pak Didi ini, dari mana? Saya dari Desa Tarogan. Desa Tarogan itu di Lenteng. Ya, Dusun Kebun, Kecamatan Lenteng. Yang pasti kabupatennya Sumeneb. Kabupaten Sumeneb. Kabupaten yang saya banggakan. Iya. Bangga, sangat Sumeneb bangga. 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 Sangat bangga sekali. Tepuk tangannya. Artinya jadi orang Sumeneb saya bangga. Gimana saya nggak bangga saat kan dibesarkan di Sumeneb. Iya. Sekali. Walaupun di desa terpencil. Desa Kan seperti Sumeneb Ori. Ori. Desa terpencil tapi dompetnya terbesar. Jangan salah, jangan salah. Sibuk ngapain Pak Didi? Untuk saat ini ya gimana ya, bisa dikatakan ya di rumah aja. Di rumah aja. Kan Covid udah lewat. Kok masih di rumah aja? Ya di rumah, pas di sawah gitu. Kita di sawah. Kalau COVID juga nggak ngaruh juga buat Pak Didi kayaknya. Tetap aja ya. Mau COVID nggak COVID ya. Jalan Bisnis deh. mau jalan. Bisnis mau jalan Ada aja. kurang-kurangnya. Ini kan sesungguhnya penyakit itu kan bukan ditakuti kan seperti itu. Tapi bagaimana mencari solusi yang benar. Kalau kita takut sama COVID, diam aja di rumah kan. Gitu loh. Benar. Makanya sekali-kali kita ke sawah. Gitu. Ngapain nih ke sawah? Lihat Jadi jangkrik sawah. Ya kebetulan sih ada hobi sedikit di situ. Jadi di sawah. Hobinya di sawah. Hobinya di sawah. Keluarga sehat semua ya Pak Didi ya. Alhamdulillah sehat. 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 Dan lanjutnya ini ada sosok seorang laki-laki yang saya sangat banggakan sekali. Kenapa lu? Amin, amin. Bangga sekali sama beliau ini. Ada Aha. Bapak Inong yang keluarganya itu sangat mencintai Pak Inong ya. Iya, jelas. Jelas ya. Iya, kalau ada keluarga nggak mencintai seorang ayah atau suami, kan salah. Suami. Iya. Ini Ini udah tepi jurang. Udah di tepi jurang. Jadi beda ceritanya pada saat keluarga itu tidak mencintai itu. Iya. Jadi keluarga bisa mencintai. Kan keluarga itu kan ada anak dan Iya. istri kan. Iya. Masa ada seorang anak nggak mencintai seorang
ayahnya kan, Iya, nggak iya. mungkin kan, Iya. apalagi istri kepada suami kan harus mencintai itu. Oh, iya. Jadi pertinyiinnya nih, pertanyaannya nih, keluarga 1, 2, 3. Kalau keluarga 1, Hmm. tambahannya ada. Nah, Suhu. Saya belajar Sharing-sharing ya. sama suhu yang satu ini. Iya. Oke, Pak Inong sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Rohani dan jasmani. Jasmani. Sama-sama sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kan nyampe ke sini saya. Iya. Itu sehat. Jadi Pak Inong ini sebenarnya dari mana? Saya asal dari Pulau Manu. Mhm. Pulau Manuk tuh di mana Pak Ino? Pulau Manu itu kita kan kepulauan ya. Heeh. Desanya di sono, Sepudi, Kecamatan Oke. Nonggunung. Hmm. Kecamatannya Nonggunung. Nonggunung. Kalau kepala desanya ke Desa Sono. Desa Sono. Sibuk apa sekarang Pak Inong? Mungkin sama juga seperti siapa tadi? Sana? Jadi Mas Didi ya. Emang di kepulauan kalau bilang sama, emang di kepulauan ada sawah gitu? Bukan sawah. Malah lebih lebar dari sawah. Ngapain? Lebih lebar dari sawah. Pokoknya ladang kita kan lautan. Oke. Lebih lebar ya, Iya, Mas Didi ya. benar, Maaf benar. Mas Didi Iya, ya. enggak, benar, Gitu. benar. Ladang kita kan lautan. Dulunya saya nelayan. Mhm. Dulu nelayan, terus sekarang alhamdulillah sudah nggak lagi di nelayan karena kita sekarang sudah sedikit banyak sudah di agen briling lah, itu ada di posisi Oke. agen briling. Mhm. Seluruh masyarakat Pulau Manu itu semuanya ya itu yang istilahnya melalui saya lah, kalau ada usaha mau ada beli kelontong itu lewat saya gitu. Agent M dia tuh. Langsung to the point ya. Langsung. Kita belum nanyain soal bisnis apa. Aduh. Tapi kan sedikit Boleh. Benar. boleh kan. Tapi fun fact nih ya, ternyata beliau-beliau ini nama aslinya tuh beda banget sama nama ini, sama nama panggungnya. Beda ya? Beda. Beda. Pak Didi coba Pak Didi. Pak Didi nama aslinya siapa sih? Yang ada di KTP. Yang ada kalau di di KTP. KTP, Heeh. saya Abidi Hafid. ABD Hafid. Tapi dengan adanya era zaman saat ini jadi Abidi. Sesungguhnya kan Abidi itu singkatan. Abdul kan, Abdul Hafid. Iya. Artinya kabudanan orang hafal. Canteng Madura kabudanan yang hafal. Apa itu? Hafalan itu orang yang sering ngapalin. Maksudnya gampang menghafal. Gampang menghafal. Kabul. Oke. Abdul Iya, tuh. iya. Cuman mungkin dari kecil saya memang dikenal sama nama Didi saya. Jadi semuanya teman-teman juga saudara manggil saya Didi. Beda di sekolah dulu ada yang bilang Hafid. Iya. Cuman kebanyakan Didi sih. Berarti Didi itu dari nama kecil Iya. keterusan sampai sekarang. Sekarang. Jadi ABD Hafid tuh ke Didi jauh sebenarnya ya. Iya, jauh Apa mungkin banget. dari abjad ABD itu D-nya diambil diambil. Jadi nggak ini ya. Artinya dari singkatan itu ya. Iya. Tapi Iya. kalau Abdul ya dibaca Abdulnya nggak ada, nggak ada Iya bener katanya nggak itu. ada. Iya bener nggak ada. Iya, benar. Cuma yang, seperti itu. yang Pak Inong ini nama Yang Pak Inong di Soy nama KTP itu nama aslinya siapa? Kalau nama saya Muhammad Nuruddin of Inung. off. Ada off-nya Ada ya? off-nya. Ada off-nya. Mau ditambahin? Muhammad Nuruddin of Inung. Itu. Di KTP juga di KK. Saya Muhammad Nuruddin. Kayak of ini Inung. ya, kayak nama-nama kayak orang Portugis gitu tau nggak? Iya. Ya kan? Iya. Soalnya saya sempat juga tanya sama orang tua saya. Iya. Itu. Loh, kenapa saya kok dikasih Muhammad Nuruddin of Inung tidak Muhammad Nuruddin aja? Sudah pakai sudah. Loh, kita kan harus tahu artinya, Kenapa, Pak. Saya bilang gitu. iya. Ya pokoknya pakailah, itulah sudahlah katanya. Soalnya off itu artinya mati. Saya bilang gitu. Nanti usia saya kan 53 sekarang ya. Tapi off itu alhamdulillah tidak berlaku. Nggak pernah. Belum off ya? off, Iya, belum off. Kuat aja terus ya? Iya. Yang Di penting- segi bidang apa saja sudah masuk off saya. Tidak Yang- ada on-nya. Yang penting ada hajar aja. Iya, aja juga. Daging dimakan. Makan semua. Daging sapi kan? Iya, semua saya Kan makan. daging itu. Daging kan apa-apa ada. Daging jangan ikan. Tapi maaf ya, kalau di pulau saya, kalau makan daging itu jarang, kecuali hampir hari raya. Oke, Baru kita. oke. Kebanyakan itu ikan laut lah Ikan semua lah. Kayak Yang dikonsumsi. hasil lautan. Laut. Iya. Soalnya kalau di Pulau Manu itu kan mau ikan apa saja, apalagi kita nangkap sendiri kan, Insya Allah kita bisa. Gampang makan lah ikan. Inung ya. Nanti kita berdua boleh tuh ya main ke Lenteng, main ke Boleh. Cuman bedanya kalau di Pak Inung itu kan
kita bisa nangkap ikan kapan aja. Iya. Ini desa saya ini, masa nangkap padi? Kan nggak mungkin lah. Terus kalau di Lenteng tuh banyaknya apa sih, Pak? Untuk saat ini memang musim padi. Walaupun Lenteng itu dikatakan kota olak. Olak. Lenteng itu kan dikatakan kota olak. Oke. Pernah tahu olak enggak? Pernah. Oleh Iya, itu kan terbuat dari apa? Dari singkong. Ada ini juga ya Pak Didi ya, parutan kelapa juga. Iya. Terus pakai ini kalau apa? Pakai kinca kalau orang Sunda bilang kinca. Kinca orang Sunda. Pakai kinca ya. Pakai apa sih? Tangkuli. Tangkuli. Oke, dan pastinya untuk para penonton, kamera gua mana? Yang ini ya gitu. Untuk para penonton Sumanepisasi, jadi beliau Bapak Didi sama Bapak Inong ini adalah pentolannya toko kelontong Di daerahnya masing-masing ya, di Bu ya. daerahnya masing-masing, tentunya di luar Sumenep gitu kan. Yang satu Pak Didi ini yang penasaran banget pengen saya tanyain tuh, ada berapa sih tokonya? Ini nih. Kalau dari jumlah ya Pak ya, Iya. sekitar 10 sampai 30 gitu. Dari jumlah ya. Biasanya kan Jadi bingung nanti. standarnya kan satu kan, satu Iya, sampai sekian. tiga, Tapi ini gitu dari kan. 10 sampai 30. Ya, 10 sampai Ini 30. yang nggak bisa dijawab. Ada berapa sih Pak Didi? Ada berapa? Adalah 3, 4. Oke. 3, 4, Iya. 5. 5, 6 gitu kan. Ada 3, 4. Ada di daerah mana aja? Kebetulan ada di daerah Tangerang. Semuanya di Tangerang. Semuanya di Tangerang. 4-4-nya di Tangerang tuh. Tangerang. Di Tangerang. Oke. Di Tangerang. dong warga Tangerang. Salam dulu dong sama warga Tangerang. Untuk warga Tangerang, Desa Talaga, Jangan lupa nonton lah. Jangan lupa nonton ya. Iya. Sama. Jangan lupa nonton. Ini udah emang sebenarnya basicnya Pak Didi sama Pak Inong nih sama Public ada aktor. speaking ya. Aktor. Oh, aktor. 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 Aktor apa itu? Aktor. Aduh. Ini juga ya. Film. Iya, film. Cuman filmnya kan ada yang black, ada yang Apa? Film kehidupan. Kalau Pak Inong ada berapa? Kalau saya punya toko kelontong sendiri, 2. Tuh. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tetangga dan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di Pulau Mano itu jumlah totalnya 74 toko sekarang, alhamdulillah. Sepulau Ya, itu ya, tapi Bapak ya. jalan pertama kan kasih masukan-masukan Iya. sama saya bagaimana caranya kita harus punya toko kelontong. Iya. Tuh, juga apa yang punya 1 ada yang punya 2. Iya. 2 punya 3, alhamdulillah. Teman-teman. berarti Punya- secara nggak langsung Pak Inong ini Bapak toko kelontong. menjadi apa ya, motivasi buat orang-orang Iya. di Pulau Mano Amin, itu buat, iya. buat usaha toko kelontong. Amin, iya betul. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Inong, Sheila. Juga kepada salam juga yang ada di Jogja, Oh, teman-teman gitu. saya masyarakat Pulau Mano, jangan lupa ya subscribe-nya. Berarti Pak Inong tokonya di Jogja dua-duanya. Satunya di Tangerang, Satunya saya. di Tangerang, satunya di Jogja. Jogja. Ih, luar biasa. Ada ini nggak? Ada punya kepikiran saya mau tambah banyak supaya di seluruh Indonesia saya punya. Ya mana aja orang nggak ingin seperti itu kan, ingin saja, cuma lah nggak masuk akal lah kalau punya 3, 4, alhamdulillah sudahlah gitu. Yang penting ada. Yang lah. penting Tapi kan Iya. keinginan ada Pak Inong. Buat nambah kelontong lah. Ya pastilah Pasti. ada ya. Cuma menurut saya kan ya siapa tahu mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita semua ya, saya juga Iya. sampean sama kan juga punya keinginan juga kan. Iya. Ya, mudah-mudahan kita punya lebih dari 2, 3 atau Benar. jangan. Tapi kayaknya kita nggak dengerin mereka berdua ngobrol, kayak enak banget. Emang iya. Gimana kalau kita pindah aja? Kayak mereka baru kenal tapi udah. Iya, udah gitu. akrab banget, udah enak banget bondingnya. Karena gini, gue juga ada pengalaman waktu itu kan ada something lah di luar kota ya kan, dengan minta bantuan. Kayaknya emang ada grupnya gitu kan ya? Iya. Tadi dia ada grupnya minta bantuan teman-teman yang juga usaha toko kelontong di sana, dan mereka loyalitasnya tinggi banget. Mereka nggak usah, namanya juga dari daerah ya, Iya. kalau daerah Sumenep lah. Ya. Kita juga kalau ada di sini, siapapun yang emang kenal sama kita ada masalah, ada something, pasti mereka juga ikut andil. Iya, benar-benar. Dan itu kebawa juga di luar kota, tempat dimana mereka juga
kerja sangat luar biasa sih kalau menurut. Berarti kalau misalnya kita main keluar kota, saudara kita banyak di sana Banyak ya. banget. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong toko kelontong nih, Pak Inong, Pak Didi, awal mulanya kok bisa tiba-tiba udah deh kita bisnis toko kelontong aja, itu awalnya gimana ceritanya? Kan nggak mungkin dari selama perjalanan atau proses menjalani hidup itu kan keluar SMA langsung tiba-tiba udah Ujuk-ujuk aja gitu kan? iya, maksudnya Wah. udah punya pikiran, kan nggak mungkin langsung buka toko kelontong nih. Jadi perjalanan hidupnya beliau ini seperti apa sih sebelum buka toko kelontong? Tadi yang sampean pertanyakan kan Pak Didi sama saya kan. Iya. Ya sekarang siapa duluan? Iya, Gitu. Pak Inong dulu Ya, deh. terserah deh, atau sweet aja deh. Oke, siap. Kalau di kampung saya ya di Pulau Mano itu awal mulanya ya itu cuma tahun 2014 cuma 3 orang yang punya toko kelontong. Itu Cuma 3 orang. Pak Didi salah satunya. Pak Didi, Bukan. Pak Inong salah Bukan, satunya. saya belum. Saya masih nelayan. Masih belum. Masih dalam nelayan. Terus saya berpikir, loh, kok enak kalau sudah datang itu orangnya sering nyumbang ini. Kita kan ingin punya keinginan juga seperti Iya. itu. Ada rezeki lebih Iya. lah gitu kalau datang dari. Setelah itu kita memberanikan diri juga untuk pinjam modal gitu ya, modal usaha lah, Iya. kecilan. Saya bilang sama anak saya, mau nggak? Ya coba-coba Pak. Setelah saya pinjamkan modal usaha ya, Ya. ke salah satu bank lah Ya. istilahnya. Bang apa? Tuh. Hah? Bang apa itu? Bank Nggak apa-apa. BRI, Disebutin Bank aja BRI, nggak apa-apa. Bank BRI, BRI. BRI yang ada di Desa Pancor, Kecamatan Gayam. Nah, Itu. Oke. Tolong manajemen dari BRI ya. Tolong banget ini. Ini udah kesebut sekarang. Di sini setidaknya ada lah ya. Nama BRI gitu atau di sini kan. Berapa Pak produser? Bagi dikit. Kenapa? Bagi dikit aja. Bagi dikit aja. Bagi dikit aja ya. Paling enggak lah ya 40 juta lah. Gitu lah. Lanjut. Ya dari situ ya mulanya ya pinjam modal di BRI ya, alhamdulillah. Terus sukses lah istilahnya, secara tidak langsung sukses. Banyak tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang, loh gimana caranya cari modal punya toko kelontong. Oh ini. Alhamdulillah sampai saat ini ya, secara singkat ya, sampai saat ini ya, sampai berjumlah 74 toko kelontong ya, yang ada di Jogja 80%, yang 20%-nya Bali, Tangerang, juga di Cirebon. Tuh. Keren. Alhamdulillah dengan adanya tadi modal usaha dari BRI Pancor Budi ya, yang didongkrak oleh Pak Dimas itu sebagai menterinya ya. Siapa itu? Ini Biar yang lagi, jadi ya. 74 toko itu. Kayaknya awalnya. kita harus Apa itu deketin ya? Pak Dimas nih. Pak Dimas. bukan ya? Pak Dimas nonton nggak? Tolong dong. Boleh lah nanti ajukan proposal. Kalau Siap, Pak Didi siap, gimana Pak Bisa Didi? dibilang ntar dulu Apa? nih, ntar dulu. Apa? Bisa dibilang yang berjasa selama usaha kelontong ini Perjalanannya ya. di perjalanan selama prosesnya masyarakat Pulau Mano itu Pak Dimas itu ya? Bukan. Semuanya yang ada di BRI Pancor Budi ya berjasa semuanya. Oke. Tapi ada yang lebih berani untuk apa ya, menembus gelombang walaupun angin itu tetap disurvei belum Mano. Ya Pak Dimas itu. Luar Ini biasa. jawaban yang sangat bijak sih. Iya. Ya kan? Iya. Semuanya, apalagi sekarang yang jadi K-unitnya ya, Pak Faisal itu. Alhamdulillah, beliau juga berani berkorban juga sama Pak Dimas untuk menerjang walaupun gelombang dia nyampe ke Pulau Manuk. Luar biasa. Makanya sampai saat ini masyarakat Pulau Manuk yang jumlahnya cuma 3-4 toko yang aslinya sekarang menjadi 74 toko. Yang diantaranya 80% ada di Jogja, ya, Tangerang, Bali juga Cirebon. Tuh. Sekarang. Pak Dimas, Pak Faisal, Sumenepisasi. Jangan lupa ya. Karena emang semua itu tergantung dari usaha. Kita kalau Benar. emang udah niat dari awal jelek nggak bakal dapet Iya. modal tuh segampang itu. Iya, benar, Kalau benar. niat udah bagus ya dapat modal ya pasti bagus juga Iya, jalannya. benar. Kalau Pak Didi gimana? Dari awal bisa mencoba bisnis toko kelontong ini? Pada saat gimana ya, kalau ingat kita itu gimana kita menjadi sebuah usaha, Iya. walaupun mungkin kecil, Ya. kelontong lah kan kecil kan, Iya. bukan yang mart itu kan, bukan selayan besar. Ya.
Mungkin dari keadaan pertama. Bagaimana saya bisa sampai merantau ke daerah seberang lah anggapnya. Oke. Walaupun seberangnya cuma Suramadu, bukan seperti itu. Keadaan yang mungkin kepepet, punya utang, akhirnya kita merantau. Mungkin proses gimana kita dapat membangun sebuah usaha kecil, nggak jauh beda. Kembali lagi masih ada andilnya yang namanya Dimas itu. Oh. Di BRI juga, gitu loh. Siapa sih Dimas ini? Saya jadi pengen tahu. Saya pengen kenal ah, jadinya. itulah harus kenal intinya. Nanti kalau orangnya nonton pasti tahu. Iya. Ini kayaknya bukan BRI deh yang ngasih sponsor. Mas Dimas Dan tolong Dimas. sponsorin. Nah kan sesuai dengan kenyataan apa Oke. yang saya. Ya. Oke. Cuman sebagian juga ya adalah andil Bank BRI dan juga Dimas ya. Iya. Memang walaupun beliau tidak dilentang gitu loh, artinya ikut support juga. Banyak juga bagaimana teman-teman dan saudara-saudara bisa membangun sebuah usaha Iya. di mungkin perjalanannya sangat panjang gitu loh. Ya relasi lah gitu. Ya, Ya, alhamdulillah Desa Tarogan itu sekarang rata-rata satu orang itu ada 3 ada 4. Waduh, Satu orang. satu orang ya. Banyak ada di Tangerang, Hah? di Bogor, di daerah Bogor ya, di Surabaya, bahkan di Sampang juga ada. Oke, Di Sampang? jadi unik banget ya ini ya. Maksudnya biasanya toko kelontong yang emang dari Sumeneb itu rata-rata di kota-kota gede Kota-kota gitu kan. besar. Iya, iya. Ini Dan di ini- Sampang. Tapi kenyataannya memang ada. Di Surabaya apalagi sekarang luar biasa. Di Tangerang juga luar biasa, memang ya. Iya. Karena kan di Jogja juga ada punya saya di Jogja. Anak saya juga ada di Di Tangerang. daerah Solo ada di situ. Jadi emang mulanya Pak Didi ini perantau juga. Perantau. Perantau juga dengan keadaan kehidupan yang Gitu. kepepet. Ya, benar. Memberanikan diri Mm-mm. untuk berangkat merantau cari Iya. ya rezeki lah. Iya. Tambah-tambahan. Ya lah cuman yang- gini dulu. Makanya kita buat peguyupan dulu. Adalah peguyupan. Sekarang sampai sekarang ada Pak Sampai Didi? sekarang ada. Masih berjalan, masih. Ada berapa anggota tuh kira-kira? Kalau dulu masih banyak. Soalnya yang senior-senior sudah pulang, yang adik-adik kan nggak nerusin, Nggak ikut. nggak ikut. Soalnya kan orang baru. Dulu masih lebih hampir 200. Wah, 200 Nama paguyuban apa? Nama peguyukan Putra Madures. Putra Putra Madures. Putra Madure. Putra Ya. Madures. Putra Paguyuban. Itu apa? Peguyupannya. Kami itu bagaimana kita membangun usaha di situ. Sebagian dari bank, sebagian juga bagaimana kita tidak terbebani. Tanda kutip bukan bank itu membebani Iya, 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 orang iya. Indonesia, bukan seperti itu. Kita buatlah strategi. Kalau di daerah saya bagaimana kita itu bisa punya usaha. Bahkan ada salah satu teman saya, saudara saya, bahkan sudah menjadi lebih saudara. Itu dulunya pernah bekerja di salah satu gede usaha. Sekarang pindah menjadi juragan lontong sekarang. Pengusaha Iya. Omsetnya sudah hampir lah. Hampir berapa 200 lah per bulan. gila. 200 per bulan ya. Itu dari berapa toko kelontong gitu, Pak? Nggak kehitung tuh. Wih. Kalau